Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran pertama matematika kelas 6, yaitu kita bahas adalah tentang bilangan bulat. Dalam bilangan bulat kita belajar yang pertama itu adalah garis bilangan. Kalian mungkin sudah dapat di kelas 5 ya. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis bilangan. Di tengah-tengah ada namanya bilangan 0. Ya, di tengah garis bilangan ada bilangan 0. Kemudian sebelah kanan dari bilangan 0 adalah bilangan positif. Bilangan bulat positif. Dan sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Ya, Ibu ulangi lagi. Di tengah ada bilangan 0. Yang sebelah kanannya adalah bilangan bulat positif. Sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Jelas anak-anak? Iya. Itulah bilangannya. Yang bilangan bulat positif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan selanjutnya. Bilangan bulat negatifnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9 dan selanjutnya. Itulah bilangan bulat negatif. Ingat ya, yang sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Pada bilangan bulat positif, angka 1, 2, 3 dan selanjutnya disebut juga bilangan asli. Kemudian jika ditulis dari angka 0 itu disebut bilangan cacat. Jadi bilangan asli menurut garis bilangan yaitu contohnya adalah 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Bilangan cacat ya itu 0, 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Contoh penerapan garis bilangan pada sebuah soal. Contohnya ya, ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berada di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Coba perhatikan garis bilangan berikut ini ya. Udin berada di titik 0. Perhatikan gambar anak yang berada di titik 0 ya. Udin berada di titik 0. Kemudian Udin melangkah kaki sejauh 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ia melangkahkan lagi sebanyak 5 langkah ya. Langkah lagi ya. Ya, setelah 5 langkah ternyata Udin berada di titik ke-9. Jadi Udin berada di titik yang ke-9. Jadi bisa dituliskan pernyataannya yang 4 tambah 5 sama dengan 9. Lanjut lagi. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama, operasi penjumlahan. Penjumlahan berarti menghadap ke arah yang tetap ya. Jika ditambah berarti arahnya tidak berubah. Kemudian yang kedua, operasi pengurangan. Operasi pengurangan berarti dia berbalik arah. Kemudian tanda positif itu berarti maju ke depan. Tanda negatif artinya mundur. Kita masuk di contohnya ya.
9 ditambah negatif 6. Nah ya, langkah yang pertama kita buat garis bilangan dan kita gambar bahwa dia di titik 0 ya, di titik 0. Kemudian yang pertama kita melangkah ke angka yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena disitu ditambah negatif, berarti ditambah negatif berarti mundur 6 langkah ya, dari 9 ke 8, kemudian 7, 6, 5, 4, 3. Jadi 9 ditambah dalam kurung negatif 8, dapatnya adalah 3. Oke, langkah selanjutnya, soal selanjutnya itu adalah 8, negatif 8 ditambah 4. Jadi kita cari dulu angka negatif 8 ya, negatif 8. Negatif 8 berarti mundur 8 angka dari arah 0, sebelah kiri dari angka 0. Jadi ya, kita sudah tulis berada di angka 8. Kemudian selanjutnya adalah maju 4 langkah. Karena ditambah 4 berarti maju 4 langkah ya, dari negatif 8 ya. Jadi ketemunya itu di titik negatif 4. Jadi negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4 ya. Selanjutnya soal yang kedua itu negatif 7 ditambah negatif 3. Sama caranya tadi dengan menggunakan garis bilangan. Kita letakkan dulu, cari dulu negatif 7 ya. Ingat, negatif 7 itu berarti 7 langkah dari angka 0 ya, mundur 7 langkah dari angka 0. Jadi kita cari titik negatif 7. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 ya. Berarti 7 langkah ke arah kiri. Kemudian ditambah negatif 3, ditambah negatif 3 berarti mundur lagi 3 langkah ya, berarti 3, mundur lagi 3 langkah. Jadi negatif 8, 9, dan 10. Jadi negatif 7 ditambah negatif 8 hasilnya adalah negatif 10 ya, negatif 10. Itu adalah contoh yang kedua. Yang ketiga itu 4 dikurang negatif 5. Sama pertama langkahnya, kita buat dulu sebuah garis bilangan ya, sebuah garis bilangan. Jadi langkah pertama buat garis bilangan, kita berada di titik 0 dulu, positif 4 berarti kita maju dulu ke sebelah kanan ya, ke sebelah kanan 4 langkah ya, 4 langkah berarti di positif 4. Kemudian langkah kedua negatif berarti berbalik arah, kemudian ya, karena dikurang berbalik arah. Kemudian di negatif 5 berarti mundur 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 dikurang negatif 5 sama dengan 9 ya, positif 9. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu negatif 7 dikurang 3. Negatif 7 dikurang 3. Sama langkah pertama, kita buat dulu garis bilangan ya, kemudian di titik awal itu adalah titik 0
Negatif 7 berarti ke arah kiri 7 langkah. Ya, 7 langkah ke arah kiri. Kemudian karena dikurang berarti berbalik arah. Karena dikurang berarti berbalik arah, ya, berbalik arah. Berbalik arah, kemudian maju 3 langkah, ya. Maju 3 langkah berarti 8, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Oke, jadi tepat di angka negatif 10. Jadi negatif 7 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 10. Paham semua anak-anak? Iya. Untuk penjelasan selanjutnya, kalau tidak paham, Ananda bisa telepon ke ibu guru. Dan perhatikan dulu, ini rangkuman dari materi yang tadi, ya, untuk bilangan bulat, ya. Coba perhatikan. A tambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A tambah B. A negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dikurang B. Negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Demikian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.